Bagaimana mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk ad-dinul islami, agama Islam ini? Yang pertama adalah kita seharusnya menyadari bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Wajib kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa yang benar itu Islam. Maka konsekuensinya yang tidak benar di hadapan Allah adalah yang bukan Islam. Ini konsekuensi dari keyakinan iman bahwa Islam adalah yang benar. Inna dina indallahil Islam. Di sisi Allah, bukan di sisi pejabat, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah hanya Islam yang benar. Ditegaskan lagi dengan ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari sesuatu di luar Islam, mencari agama di luar Islam, dinan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, mencari agama, memeluk agama, memasuk suatu agama, menjalankan ajaran agama selain Islam, dia amal ibadahnya tidak akan diperintah oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari akhirat nanti sebagai orang-orang yang rugi. Jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang beriman, contoh Ustaz, coba kasih contoh. Contohnya gampang, mudah ya, gampang sama dengan mudah ya ibu-ibu ya. Kita puasa setiap bulan Ramadan, kita sholat setiap hari 5 waktu, kita sedekah, kita pergi haji, umroh, dan lain sebagainya, semua kita kerjakan, aktif, ngaji di majlis tafsir Al-Quran, pakaian sudah menutup aurat, tapi kemudian kita melakukan sesuatu yang syirik, maka semua amal ibadah yang kita lakukan bertahun-tahun hanya dengan praktek syirik satu kali terhapus pahalanya. Ibarat kalau kita sedang main komputer, kita ngetik makalah sudah dapat 15 halaman, tahu-tahu salah pencet, yang kepencet adalah Ctrl A, kemudian delete, kepencet, hilang semua itu, terhapus semua. Dan syirik itu adalah sesuatu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mau mengampuni orang-orang yang musyrik. Dan Allah mengampuni semua amal perbuatan dosa yang bukan musyrik. Wa duna dzalika. Nah, kita harus cerdas, harus pandai. Kalau mau bikin dosa, pilih-pilihlah dosa itu. Ya. Pilih-pilih dosa. Ini ada minum-minuman keras, ini ada berzina, ada pacaran, perselingkuhan, main judi. Ya. Jangan pilih syirik. Tapi MUI tidak menganjurkan untuk berbuat maksiat. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa dosa syirik lebih berat daripada dosa berzina. Dosa berzina lebih berat daripada dosa membunuh. Siapa yang pernah berzina? Coba angkat tangan. Loh, saya serius ini. Supaya saya kasih jalan bagaimana caranya menghapus dosa zina itu. Wah. Tidak ada yang berani angkat tangan. Atau memang betul-betul alhamdulillah tidak ada yang berzina jamaah MTA ini. Alhamdulillah. Kalau kita membunuh menurut syariat Islam, menurut hukum yang diturunkan oleh Al-Quran, hukumannya qisas, dibunuh. Saya ketika menjadi mahasiswa di Madinah sekitar 5 tahun, sering sekali saya menyaksikan orang yang diqisas karena membunuh. Tapi belum pernah saya menyaksikan orang yang dihukum mati karena berzina. Padahal secara syariat, apabila seorang laki-laki dan wanita sudah pernah nikah, bahasa agamanya muhson atau muhsonah, dia berzina,
ketahuan ada 4 saksi dibawa ke mahkamah syariah, maka dia divonis hukuman mati dengan cara dirajam. Bukan mati di penggal lehernya, bukan mati ditembak kayak kaum teroris. Padahal belum tentu teroris ya, masih tersangka teroris ya, Pak polisi. Sudah ditembak mati, ya. Tetapi orang yang berzina hukumannya adalah dihukum mati dengan cara dirajam. Tangannya diikat, didudukkan seperti orang duduk di antara 2 sujud. Kadang-kadang supaya tidak lari dimasukkan lubang di garis paruh badan. Disediakan tumpukan batu sebesar-besar kepalan tangan, dan siapa yang lewat menjadi eksekutor, melempar orang yang berzina ini di muka umum. Algojonya masyarakat. 1 hari tidak mati, batunya diturunkan, dilontar lagi sampai mati. Itulah hukuman orang yang berzina sementara dia sudah nikah, sudah punya istri. Makanya kalau sudah punya istri masih juga mau merasakan istri apa perempuan lain, jangan berzina, poligami aja. Kalau perlu nikah siri. Nikah siri itu menurut fatwa MUI sah karena dia memenuhi syarat dan rukun syariat Islam. Tetapi fatwa MUI di Gontor itu juga memberikan rekomendasi bagi pelaku nikah siri supaya dia segera mendaftarkan diri ke kantor urusan agama. Dan kita menolak untuk dipidanakan. Nikah siri jangan dipidanakan, karena kalau nikah siri dipidanakan nanti ada ratusan kiai masuk penjara karena nikah siri. Ini sudah panas tadi bilang Pak Bupati, udah panas katanya. Makanya saya bawa air, ini radiator kalau mobil ini. Karena nggak ada kursi terpaksa darurat minum berdiri. Jadi supaya lebih jelas, sudah terlanjur ngomong nikah siri ini. Pada suatu hari datang ke kantor MUI Pusat rombongan para kiai Basra dari Madura. Ada orang Madura di sini? Ada pedagang besi tua di sini? Ada, alhamdulillah. Kiai Madura protes kepada MUI, minta kepada pemerintah, kepada DPR agar tidak mempidanakan hukuman kurungan atau hukuman badan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang perkawinan, melakukan nikah di bawah tangan. Karena nikah siri tidak ada istilahnya, tidak ada literaturnya di Majelis Ulama Indonesia maupun di Majelis Ulama dunia. Tidak ada. Yang ada adalah nikah di bawah tangan. Karena yang dimaksud nikah siri adalah nikah, ada wali, ada pengantin pria, ada akad nikah, ada ijab kabul, ada mahar, ada saksi. Saksi dalam syariat cukup 2 orang. Ya. Tapi yang diharamkan bukan nikah siri, nikah mut'ah. Seperti sekarang yang terjadi di puncak. Banyak praktek-praktek nikah mut'ah. Nikah mut'ah dibolehkan oleh kalangan Syiah. Tapi kalangan Sunni nikah Syiah, nikah mut'ah adalah haram. Nikah mut'ah adalah nikah kontrak, kawin kontrak. Kawin pakai waktu. Kalau seminggu maharnya 1 juta. Kalau sebulan maharnya 3 juta. Kalau setahun maharnya berapa? Lebih lama, lebih mahal, maharnya lebih banyak. Setelah sampai waktu yang dijanjikan, otomatis dia cerai, terpisah dengan sendirinya. Itulah nikah mut'ah yang sudah difasakh di dalam syariat Islam. Oleh karena itu mohon kepada Pak Bupati, insya Allah benar-benar Bupati nanti, kepada Bapak pimpinan MTA, Majelis Ulama Indonesia, baik Surakarta maupun Jogja, Serambi Madinah ya, agar tidak memberikan kesempatan Syiah berkembang dan besar di daerah Sleman ini. Karena Syiah secara akidah dan syariat berbeda dengan Sunni, dan apabila Syiah sudah membesar, keamanan akan terganggu. Bisa kita lihat Irak,
antara Syiah dan Sunni mudah diadu oleh Amerika. Di Mesir, di Pakistan, Syiah hanya 11%. Tapi hampir setiap saat terjadi masjid Sunni dibom, masjid Syi'i dibom, pergolakan, pertikaian, ricuh, pembunuhan dan sebagainya. Maka karena Syiah berbeda secara akidah dengan Sunni, dan Syiah sudah ada baru ada setelah Rasulullah SAW wafat, setelah zaman Umar bin Khattab wafat, zaman Khalifah Umar, baru ada zaman Sayyidina Ali, artinya belakangan generasinya. Maka kita buat satu perjanjian dengan orang-orang Iran bahwa, wahai orang-orang Iran, saudara-saudara kami dari Iran, biarkanlah kami di Indonesia tenang dengan Sunni kami, sebagaimana kami akan sangat setuju dan mendukung Iran tenang dengan Syiahnya. Mari kita berdagang, mari kita adakan